Selamat datang para sahabat Satria Nusantara. Selamat berjumpa kembali. Pada kesempatan ini, admin terlebih dahulu mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat Satria Nusantara yang telah memberikan donasi atau sumbangan yang mendukung kelangsungan channel ini. Pertama, F8 HDS. 2. Henny R. 3. DBT Siagian. 4. Agustinus P. 5. M. Najib. 6. Cynthia T. 7. Turyono. 8. Dekanter S. 9. Yudo MS. 10. Sugimin. Bagi sahabat-sahabat Satria Nusantara yang ingin memberikan donasi, silakan lihat informasi di kolom deskripsi. Besarnya donasi Rp10.000 atau lebih dan ditransfer ke rekening BCA, Shibeng, GoPay atau Sosiabas. Anda berkesempatan menjadi 10 pemenang terpilih yang akan mendapatkan hadiah atau cindramata. Video ini terselenggara atas kerjasama dan dukungan dari para pemberi donasi. Kali ini kita akan membahas asal-usul puasa di bulan Ramadan. Muslim percaya bahwa berpuasa di bulan Ramadan adalah perintah Allah SWT khusus buat umat Islam. Dalil melakukan puasa pada bulan Ramadan tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 183, 184, 185 dan ayat 187. Perintah berpuasa pada bulan Ramadan secara khusus tertulis dalam surah Al-Baqarah ayat 185 yang berbunyi, Syahru Ramadan ladzi unsila fihil Qur'anu hudal linnanasi wa bayinai natim minal huda wal furqan faman syahida mingkumusi syahra falyasumbu wa mangkana maridlan au ala safarin faidatum min ayamin ukhar yuridulahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra walitukmilul idata walitukabirulaha ala mahadakum walaikum tasyukurun, yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Oleh karena itu, siapa di antara kamu hadir di tempat tinggalnya atau bukan musafir pada bulan itu, berpuasalah. Siapa yang sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran.
hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Sementara dalil berpuasa dalam hadis Nabi diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Imam Muslim, Imam Bukhari, Imam Tirmizi, dan Imam Baihaqi. Muncul pertanyaan, apakah benar puasa bulan Ramadan adalah perintah Allah SWT khusus kepada umat Islam lewat Muhammad? Apakah benar puasa di bulan Ramadan baru muncul pada era Islam? Apakah benar ritual puasa 1 bulan murni milik Islam? Let's check it out. Kita bahas sampai tuntas. Puasa Ramadan adalah ritual atau praktek keagamaan pagan yang ada jauh sebelum umat Islam mengklaim sebagai ritual eksklusif miliknya atas perintah yang langsung diberikan oleh Allah SWT kepada umat Islam dalam Al-Quran. Ramadan berasal dari kata Ra yang artinya cahaya matahari, Ma artinya ibu atau induk, sedangkan Dan dari kata Dao yang artinya dewa bulan. Arti lengkapnya adalah orang-orang atau kaum yang merupakan campuran keturunan anak-anak matahari alias ras Kaukasoid dan anak-anak bulan atau ras Mongoloid. Jadi Ramadan adalah ritual atau praktik keagamaan untuk menghormati leluhurnya atau asal-usulnya yang merupakan campuran ras Kaukasoid dan ras Mongoloid yang menyembah dewa matahari dan dewa bulan. Ritual itu dilakukan dengan cara berpuasa selama 1 bulan. Ritual ini dilakukan oleh orang-orang Sabian atau Nabatean yang leluhurnya atau asal-usulnya berasal dari Petra, Yordania. Disebut Sabian atau Nabatean karena mereka keturunan Nabayot yang merupakan anak laki-laki sulung Ismail. Ismail adalah anak laki-laki Abraham. Dalam Islam, Abraham disebut Ibrahim. Nebayot setidaknya disebut 5 kali dalam Tanakh atau kitab Taurat bangsa Yahudi. Nabayot adalah putra sulung Ismail dan nama suku di padang gurun yang disebut dalam kitab Kejadian pasal 25 ayat 13 dan dalam kitab Yesaya pasal 60 ayat 7. Dengan demikian, Nebayot adalah saudara sepupu Esau dan Yakub. Keturunan Nebayot inilah yang kemudian melahirkan bangsa Nabatean atau juga diucapkan Sabian yang tinggal di Haran alias Petra, wilayah Yordania sekarang. Mereka adalah keturunan ras Kaukasoid
Karena mengalami korespondensi bunyi dalam bahasa, maka Nabatean diucapkan menjadi Mandean atau Sabian. Akibat penaklukan yang dilakukan oleh bangsa Masedonia Yunani pada zaman Alexander Agung abad keempat sebelum Masehi hingga penaklukan bangsa Romawi sejak abad pertama sebelum Masehi, maka orang-orang Nabatean atau Mandean atau Sabian melakukan migrasi atau perpindahan dari Yordania, bergerak menuju Irak Utara dan juga menyebar ke Jazirah Arab. Pada abad pertama sebelum Masehi, orang-orang Nabatean atau Mandean atau Sabian yang menyembah dewa matahari mengalami akulturasi dan asimilasi budaya dengan orang-orang penyembah dewa bulan yang dipimpin Aswatama. Aswatama adalah panglima perang Kurawa yang menyembah dewa bulan atau Allahu atau Hubal atau Sin. Proses akulturasi dan asimilasi budaya dari dua bangsa inilah melahirkan pemujaan pada dewa matahari dan dewa bulan atau ritual Ramadan. Maka dalam ritual puasa Ramadan menggunakan perpaduan penghitungan waktu. Berpuasa menggunakan penghitungan kalender bulan atau lunar selama 1 bulan. Sedangkan waktu berpuasa menggunakan penghitungan kalender matahari di mana orang tidak makan, minum dengan patokan sebelum matahari terbit hingga matahari terbenam. Sejarawan Arab Ibnu Hazm mencatat orang-orang Nabatean atau Mandean melakukan puasa selama 1 bulan, yakni antara tanggal 8 Maret dan berakhir pada tanggal 8 April. Puasa yang dilakukan orang-orang Nabatean atau Mandean atau Sabian disebut puasa Ramadan. Puasa Ramadan dilakukan di kota Haran atau Petra di Yordania. Lalu tradisi ini dipertahankan ketika orang-orang Mandean atau Nabatean bermigrasi ke Irak Utara dan Jazirah Arab karena mereka enggan tunduk berada di bawah kekuasaan Yunani ataupun Romawi. Dari Petra atau Haran Yordania, mereka bergerak ke arah Syria dan Irak hingga Asia Minor atau yang sekarang disebut Turki. Koloni baru tersebut mereka namakan Haran untuk mengenang tempat asal-usul mereka, yakni di Haran atau Petra, Yordania. Jadi, puasa pada bulan Ramadan adalah ritual menghormati dewa matahari dan dewa bulan secara bersama-sama. Dewa bulan juga disebut Sin atau Yasin atau Allahu atau Hubal. Dalam perkembangannya, Allahu atau Hubal disebut juga Allah SWT yang merupakan sesembahan umat
Islam. Sejarawan Arab lainnya, yakni Ibn Abi Shina, juga menyatakan orang-orang Haran atau Petra melakukan puasa selama 30 hari. Mereka berpuasa sebelum matahari terbit sampai matahari terbenam. Hal ini sama persis dengan yang dilakukan Muslim selama berpuasa pada bulan Ramadan. Setelah berpuasa selama 1 bulan, maka orang-orang Haran atau Petra menyembelih binatang seperti onta dan domba. Lalu dagingnya dibagi-bagikan kepada orang-orang miskin. Tradisi yang sama juga dilakukan oleh umat Muslim. Sejarawan Arab lainnya, Ibnu Al-Nadim, menyatakan orang-orang Haran menyebut hari raya setelah berpuasa sebagai Al-Fitr, nama yang sama dengan hari raya di bulan Ramadan yang dirayakan umat Muslim sekarang yang disebut Idul Fitri. Kesimpulannya adalah, pertama, Ramadan adalah ritual penyembahan dan penghormatan kepada dewa matahari dan dewa bulan sebagai dampak asimilasi dan akulturasi budaya dua kebudayaan, yakni bangsa Nabatean, keturunan Nabayot, dan keturunan Aswatama. Aswatama adalah orang yang memperkenalkan pada penyembahan dewa bulan atau Yasin atau Allahumma atau Hubal atau Allah SWT. Aswatama berasal dari Hindustan atau India yang menyembah dewa bulan atau Sin atau Allahu atau Hubal atau Allah SWT. 2. Puasa yang dilakukan oleh Muslim pada bulan Ramadan yang tertulis dalam surah Al-Baqarah dalam kitab Al-Qur'an mencontak atau mengikuti ritual orang-orang Nabatean atau Mandean atau Sabian yang berasal dari Haran atau Petra di Yordania. Jadi ritual berpuasa 1 bulan sudah ada jauh sebelum kemunculan Islam. Walah, ternyata mak plekenyi nggak sesuai dengan klaim bombastis di Al-Qur'an yang katanya puasa bulan Ramadan pertama kali diperintahkan oleh Allah SWT. Demikianlah dongeng puasa di bulan Ramadan umat Islam yang ternyata mencontek ritual orang-orang Nabatean atau Mandean atau Sabian. Jangan lupa untuk like, berikan komentar, men-share, dan men-subscribe channel ini. Anda juga dapat memberikan masukan, saran, dan usulan untuk pembahasan video-video selanjutnya. Sampai jumpa dengan video-video berikutnya. Salam dari admin Satria Nusantara.